saya Gamila. Saya Alma. Dan kita ada di LOL. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak Gamila. Belum ada yang nyaut, berarti kita belum berhasil nih Alma. Iya nih. Di episode 4 nanti langsung kayak ada yang ikut hahaha gitu. Iya, kan. harus harapan lu gitu kan. tolong ini support ide lu sistemnya ya. ya. Kalau ini belum berhasil, ini ide lo. Kalau udah berhasil gua aku. Abang Ini kameramen ide gua. tolong ya kakak nih, hahaha yuk kita bersama-sama Iya. yuk. Guanya masih ragu gitu kan. Haha, gue sampai ngelirik lu gimana sih gitu. Kita harus nyebar gitu ya. Nggak kompak ya, nggak kompak ya. Lu gimana? Soalnya gue nggak lihat lu ngapain. 1, Coba gua perhatiin. 2, 3. Coba lol. Hahaha. Kalau gue Mbak Gamila. lol. Dia nggak buka. Begini. Lu tutup. Beda ya. Iya beda ya. Gak bisa deh, gue nyerah deh. Ya semangat kita Iya. coba lagi ya. Iya, ya. Nanti Nanti karena aja. kita terbatas nih Biar waktunya. eksklusif ya. Karena kita masih nyambung dari obrolan episode sebelumnya adalah pengen tahu yang kondusif buat seorang yang pengen nyobain tampil gitu. Menurut gue, gue tuh kepikiran kalau naik panggung tuh setelah berjuta-juta kali gue naik panggung, nggak mungkin banget sih. Setelah beberapa kali gue sakit hati kena mental naik panggung. Tapi iya gak sih? Kayaknya bukan jalan hidup gue deh stand up. Pernah gitu. Kayaknya gue mendingan kerja deh. Kayaknya gue mendingan merajut di rumah gitu. Nggak, ini yang pengen gue bilang. Stand up itu lu berhasil kepikiran, lu ngebom kepikiran. Sama aja gitu pressure-nya. Lu gitu Bener. gak? Berhasil tuh lebih ke kayak aduh lucu banget ya gue kayak agak-agak jumawa gitu. Tetep gak bisa tidur kan? Tetep gak bisa tidur kayak wih keren juga gue. Tapi Iya kan jumawa bener. Ngebom lebih parah. Ngebom gak bisa tidur juga. Dari kamu ya. Kok tolong sih gue apaan sih? Apa sih yang gue lakukan gitu. Ngapain sih gue begini-begini dah gitu. Malu banget gitu. Gitu. Iya tapi memang ada suasana kondusif gak sih? Kayak gue tuh happy kalau orang sebelum gue, entah itu MC, entah itu yang manggung, itu ngasih tempat yang empuk, penonton yang empuk, ya kan? Udah dibuka jalannya lah ya. Dibukain Apa yang gitu. duluan gitu. Gitu. Iya gak sih? Lu ada rasa kayak gitu gak sih? Terus soalnya gue ngerasa kalau naik panggung tuh emang harus gak bisa murni lu pengen materi lu. Lu harus kayak lu kenalin penonton lu minimal ice breaking lah gitu. Ya gak sih? Iya. Kayak pemanasan dulu, dikasih pemantiknya dulu nih penontonnya gitu kan. Iya sih kalau Alma perkenalan gitu kan. Misalkan di kafe-kafe yang orang pada ngobrol pada nggak mau nonton stand up gitu kan. Terus Alma apa nih biar dapat atensi dari mereka nih gitu kan. Dari salam heboh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama gue Alma. Nama panjang alma mater ya. Biasa dipakai buat demo. Orang-orang demo gue dipakai gitu-gitu kan. Ini buat awal-awal doang biar bener. lu harus dengerin gue pokoknya ya gitu. Emang harus kayak gitu sih ya Mbak. Kalau Mbak Gamila gimana? Koprol gue. Koprol. Loncat-loncat. Agak ekstrim gitu. ya. Agak ekstrim. Sempet ada masalah kayak gitu kan. Capek juga ya gitu. Effort banget gue nih. Terus kayak pokoknya karena itu jadi beban juga buat gue gitu. Karena gue sendiri sebagai penonton ngelihat orang yang manggung terus kayak dia asik sendiri nih. Gak asik sih kalau misalnya dia tiba-tiba asik sendiri, kayak gue pengen diajak juga gitu. Ada kayak nggak ngerangkul penonton ya. Padahal kan kita juga mau dirangkul sama komik. Dirangkul gini Mbak. Enggak sih. Maksudnya dirangkul dalam hal ya dia interaksi kan. Iya. Jadi kayak gue sebagai penonton tuh kayak kenapa sih dia nggak nganggap gue ada gitu. Bener-bener. Gitu. Kurang inilah ya, kurang ngajak di awal. Tapi emang susah gue. Tapi emang susah, bener susah banget. Cringe gitu gak sih? Kayak apaan sih gitu. Takut digituin gak sih gitu. Kayak gue gue pernah liat lu Alma, kepanjangannya dari Almaida ya gitu. Pernah kan lu? Pernah. Kan? Itu pasti lu ada beban gak sih? Lu ngerasa gimana tuh waktu tuh? Sebenarnya beban sih Mbak. Cuman gue udah punya pemikiran gitu, ini lucu. Jadi mau segimanapun pokoknya nih ini opening yang harus pede aja lah ya. Pede dan jadi fokus utama penonton gitu. Karena kan kalau di awal kelamaan gitu ya Mbak,
penonton capek duluan gak sih? Abis dulu. Iya. Ini kapan lucunya nih orang gitu. Tapi lo lucu itu ada kaitannya sama lo orang Betawi gak sih? Maksud gue orang Betawi lucu-lucu tahu. Oh iya. Iya tahu. Karena depan gua kali Mbak Gamila nih. Itu di belakang orang Betawi lemes-lemes gitu. Lemes tuh apa? Banyak Lemes, ngomong banyak gosip-gosip ngomong, gitu iya, ya? banyak ngomong. Ngata-ngatain gitu. Tapi emang banyak yang bilang sih orang Betawi lucu-lucu gitu. Nah iya abis kayak misalnya sih tadi Kayak banyak yang bilang orang Sunda cantik-cantik gitu. ya kan Stereotype iya orang-orang. kan? Menurut lo itu tapi di keluarga lo sendiri kayak misalnya di keluarga gua gitu ya. Yang gue ngerasanya kayak orang Sunda tuh mestinya harusnya lucu-lucu bercanda mulu gitu kan, yang dari nyokap gitu. Tapi pas kumpul keluarga sih anteng-anteng dia Biasa aja ya. tidur udah selesai nih ya gitu kan. Kalau lebaran di keluarga yang bokap gue tuh rame banget semuanya trying to be funny gitu. Lu lebih rame bokap ya? Gue lebih rame nyokap. Oh gitu. Kalau di bokap gue gini. Gitu. Aman Tiba-tiba gitu. atraksi makan api Makan beli. gitu. Kalau kebanyakan sih nggak tahu ya. Berarti kita kebalikan nih. Kalau di keluarga bokap, gue kayak jauh ngerasanya, nggak deket-deket banget gitu. Gue soalnya banyak sepupu yang seumuran dan nggak tahu gimana cowok-cowok semua, ada cewek satu juga, tapi dia girly banget, jadi kayak, aduh nggak nyambung nih gue gitu kan. Girly banget ya. Iya girly banget dia Kita kan yang gini banget itu. kayak dia yang duduk tuh nggak boleh, Kemayu. ini harus dijaga gitu. Tapi ya udahlah gitu kan Iya. ya. Tapi kayak kita rame dan emang rame. Si tante omnya itu emang seneng lawak gitu. Belum kenal stand up tuh. Belum tahu stand up tapi emang udah kayak berusaha saling menghibur dan berisik dan bisa sampai pagi gitu. Yang kayak aduh tidur dong gitu kayak gitu-gitu. Apa sih yang mau gue omongin ini? Gue Betawi tadi. Gue denger cerita lu tuh emang Betawi banget, terus ampe kayak waktu masa kecil aja belajarnya pun dengan alat yang asli kebudayaan Tangsel. Itu udah ada. Gue lupa alatnya tuh. Ngomong asli kebudayaan Jawa Timur gitu. Asli kebudayaan kayak besar gitu. Tangsel tuh kerucut banget sih. Gue nggak tahu nih ada di Tangsel doang apa di Tangerang juga ada ya. Jadi ada alat tradisional tuh, alat buat belajar jalan gitu Mbak. Namanya nggak tahu, bambu buat jalan. Bambu cupu-cupu. Ini namain dong, ini mumpung ada kesempatan nih. Bambu jalan. Bambu jalan. Asik. Kayak gimana tuh? Kayak ada bambu gitu, bentuknya tuh kayak R gini kan. Nah gue pegangan di sini. Oh R, gue pikir T. Enggak T, tapi cuma gini doang. Tongkat terus dong jatuhnya. Iya gue pegangan tuh. Waktu umur masih kecil, berapa sih belajar jalan? 9 bulan 11 bulan. Umur segitu. Jadi itu tuh buat belajar jalan sebenarnya. Ininya ada porosnya gitu loh. Jadi dia bisa muter gitu Mbak. Pegangan. Next episode. Enggak. Ini gimana nih? Misalkan ini sumbunya nih, ini ke tanah. Nah, ini gue pegangan ininya gitu loh. Ini lebih panjang enggak? Enggak, lebih panjang, sama. Jadi kayak bentuknya kayak R gitu. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku benar. Iya. Begini. Terus jatuh dong. Rumus siku-siku tiba-tiba gitu. Enggak jatuh, kan pegangan. Jadi bambu. Tapi ini gini. Gitu. Oh, ini kan ditanam nih, Mbak. Oh, ditusukin ke tanah. Ditanam. Jadi muter tuh. Oh. Kayak ini apa tuh? Tong setan tau gak sih? Tapi versi bambu tuh. Tong setan kan dari bawah muter kan, anti itu. Tuh gue juga muter diajarin tong setan dari kecil aja pengen. Gue mau bilang keledai yang ini yang muter-muter gitu tau gak? Udah deh kita udah beda server banget. Keledai. Apa sih? Donkey. Oh iya, pokoknya gitu deh. Ini bambu pokoknya. Ya, Mbak Gamila. Jadi lu muter gitu? Muter gue sampai pusing. Di tanah. Buat belajar jalan. Kepentok batu, bangun. Akhirnya bangun itu belajar lagi. Oh gitu. Itu bagus tau. Agak keras dia emang, tapi mak gua. Kayak gitu dijual di Tokped gak? Enggak, itu kan bikin sendiri Mbak Gamila. Bikin sendiri? Emang zaman dulu udah di Tokped gue. Enggak sekarang Nggak ada. Nggak pernah nyari kan juga cuma om gue doang yang bisa bikin cila. Oh om lo siapa? Panggilannya siapa? Panggilannya Baba. Oh Baba. Aja gue encang, bisa encing. Baba siapa encing nih? tuh lebih ke tante, encing gitu. Kenapa kita bahas ini ya? Jadi kayak budayawan banget gak sih kita yang Mbak Gamila? Abis ini gue main alat musik gambang kromong nih. Main ke rumah gue Mbak Gamila. Ayo, di Jerman kagak ada.
Nggak ada sih bener. Iya, apalagi New York tuh, nggak ada. Iya bener, nggak ada. Nggak ada. Iya. Makanya biar kebayang kan. Iya itu sesuatu yang fakta banget sih. Di Jerman nggak ada orang bawa, nggak ada apa di Jerman. Bambu jalan. bener. Kayak tong setan muter gue. Tapi emang nggak, gue kembali lagi pertanyaannya ini nih, apa orang di rumah lo tuh pada lucu-lucu nggak sih menurut lo gitu? Nah, ini emang sebenarnya lucu sih relatif ya Mbak. Kadang lucu kadang Lo enggak. ngakak nggak gitu aja? Ada nggak yang si tante ini nih kocak gitu, atau si Kocak. sepupu yang emang ini kocak gitu? sih. Sekeluarga gue kocak, kayak gue nih mulutnya pada gede-gede banget di rumah Mbak. Tahu nggak kalau gue berantem sama adik gue pukul-pukulan sekampung geger gitu. Oh. Parah. Iya sih, tapi gue juga sama adik gue dulu pukul-pukulan sampai tetangga datang. Iya. Ada apa? Sosok misahin kan. Padahal cuma pengen nyebarin info doang tuh tetangga kan. Info apa tuh? Info kita lagi berantem gitu. Biar Pokoknya tergosip-gosip gue tuh gitu bisa ya. jadi center kalau lagi berantem tuh, bisa kedengeran banget lah itu. Lucu-lucu, tapi kalau lagi berantem bener-bener berisik lah, intinya berisik. Iya. Keluarga yang berisik. Emosional ya. Emosional. Jadi senengnya rame, sedihnya rame. Kalau sedih gimana? Kalau di film Sidul gitu ya, gue nggak tahu, nggak punya referensi keluarga Betawi, tapi orang Betawi itu kayaknya ada dua yang ekstrovert banget, kayak si Bang Mandra yang ngomong gitu, atau kayak si Dul. Walaupun ini hanya karakter ya, tapi gue ngeliat di kehidupan sehari-hari ada tuh gue temen Betawi emang yang kayak introvert gitu, dia yang kayak Bang Dul gitulah yang gitu. Ada tuh. Dua kata lucu, Betawi introvert. Ada tapi kayak bini gue nih. gitu lucu. Gitu. Pakai kemeja gitu. Ada. Iya. Tapi sejauh ini yang gue sering temuin Betawi ekstrovert. Ekstrovert semua kebanyakan. Tapi mungkin ada sih. Mungkin dia introvert karena lagi ini bini gue nih gitu kan. Apa dia mau kawin lagi kali ya? Iya bisa jadi. Gitu. Lagi nyari calon nih. Ekstrovert semua ya? Ekstrovert semua. Keluarga gue ekstrovert semua. Apapun yang ada di pikiran tuh langsung diungkapkan saja langsung. Gitu. Tidak ada besok ya? Nggak ada. Nah itu menurut lo ngaruh nggak ke panggung? Maksud gue kan kayak gue ngelihatnya makin kesini kayak makin orang-orang tuh ngebahasnya struggle gue sebagai perantau di Jakarta. Gue sebel banget ini, gue baru belajar ternyata gini terus jadi lucu, itu marah-marah gitu kan. Iya nggak sih, lo ngerasa gitu nggak? Iya. Cuman ngapain sih, gue bingung sama orang-orang pada pengen ngerantau ke sini. Gue aja yang orang sini pengennya gue punya kampung gue. jadi Alma tuh dia obsesinya adalah pengen mudik. Dia sirik lihat orang-orang mudik. Gue kapan sih mudik gitu ya? Kayak ya Allah, hidup gini amat gitu Mbak. Orang-orang pada mudik, gue di sini doang, di Tangsel doang. Tapi kan enak kalau orang pada mudik sepi, lu bisa gogoleran di jalan tol. Ya ntar kan balik lagi tapi dia gue pengen banget sirik gitu, keramaian itu kemana gitu. Orang punya kampung nih, gue pengen banget punya rumah yang depannya sawah, gunung gitu loh Mbak. Asri gitu. Iya. Jauh dari hingar-bingar tetangga yang nggak jelas gitu. Gue pengen. Makanya gue pengen punya suami tuh nggak pengen orang sini Mbak. Jadi jangan orang Tangsel lah. Gitu. Minimal orang Padang Ki, mana Ki? Kalimantan, gue pengen dah gitu. Biar gue dibawa sama dia. Bener-bener. Pengen banget. Pengen gitu makan bakso di Malang. Bener, ini kan asik kan. Iya kan, makan rendang di Bukit Tinggi. Iya kan, view-nya Bromo. Bisa share foto-foto Instagram. Bener. Kalau di sini pemandangannya apaan, Mbak? Itu materi tuh tapi. Iya, langsung tulis, Mbak. Tapi Mbak Gamila kombutnya bagus banget. Iya bagus tuh untuk dibahas episode berikutnya soal kombut. Kombut iya. Iya, lu kombut sama siapa? Kombut sama abang-abangan. Cielah abang-abangan. itu tuh menarik tuh, menarik. Lucu tuh. Ternyata Mbak Gamila tahu abang-abangan di stand up ya. Abang-abangan stand up. Terasa banget soalnya. Karena emang itu ya gue kental banget. Ngikutin dari ada nyamuk nih, sekarat nyamuknya, biarin aja ya, kita biarkan hidup ya. Nyerang jerat. Baygon. Jangan ada. Dia hidupnya hanya tinggal 2 menit lagi kayak episode yang satu ini. Bagus juga bridging-nya. Jadi nanti kita akan bahas mengenai komedi body ya. Komedi body. Sharing materi komika. Ya, sementara buat pendengar podcast LOL ini jangan lupa untuk selalu hadiri, tonton ataupun naik panggung juga bisa. Hadiri.
Hadirin sekali. Ada sih lagunya nggak ada ya. Jangan lupa tonton kalau misalnya lo pengen manggung silakan aja. Nggak ada kayak eksklusivitas atau perpeloncoan apa. Pokoknya lo kalau pengen naik aja gitu. Naik aja udah. Belajar aja. Nggak usah minder. Di sini kita barbar semua. Ciwi-ciwinya ya. Iya kan. LOL Bebas. Mania. LOL Mania. Hahaha. Kalau di Comika setiap Rabu pukul 8 malam.